Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Yasarin dengan NPM 7420121169 dengan nomor urut absen 2. Saya di sini dari Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Saya akan mereview materi mengenai review mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan. Di sini saya didoseni oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Norini SH.MH beserta asisten dosen yaitu Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SH.MH. Baik, di sini saya akan mereview materi pada pertemuan keempat. Bentuk kelima atau bisa disebut medepliktig atau pembantuan diatur dalam pasal 56 KUHP, yaitu ada dua bentuk. Yang pertama, pada saat kejahatan dilakukan. Dalam hal ini tidak ditentukan bentuknya secara limitatif dalam undang-undang. Dan kedua, sebelum kejahatan dilakukan. Dalam hal ini undang-undang memberikan batasan, memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Adapun pertanggungjawaban pembantu, KUHP mengatur pidana untuk pembantuan adalah lebih ringan daripada pelaku yang tercantum pada pasal 57 ayat 1 dan ayat 2. Poin A, adanya maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga. B, apabila kejahatan diancam pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum pidananya adalah 15 tahun. Dan ada pula pertanggungjawaban pembantu. Yang pertama, pemidanaan untuk pembantu adalah lebih ringan daripada pelaku yang tercantum pada pasal 57 ayat 1 dan ayat 2 KUHP. Adapun pengecualian terhadap prinsip di atas adalah dua pasal yang tercantum. Yang pertama, adanya pasal 333 ayat 4, yaitu yang berbunyi merampas kemerdekaan orang atau untuk pembantu dipidana sama dengan pelaku. Dan yang kedua, adanya pasal 231 ayat 3 yang berbunyi penyimpan barang pembantu si pidana sama dengan pelaku. Di sini pun ada pidana tambahan untuk pembantu sama dengan pelaku pada tercantum yang di pasal 57 ayat 3. Dalam pertanggungjawaban pembantu, KUHP menganut sistem tidak tergantung pada pertanggungjawaban pelaku. Pasal 57 ayat 4. Dalam pertanggungjawaban pidana bagi pembantu hanya dihitung yang sengaja, dipermudah atau diperlancar beserta akibat-akibatnya saja. Pada pasal 58 KUHP mengatur mengenai kualitas pribadi yang dapat dihapuskan, mengurangkan atau memberatkan pengenaan pidana bagi pelaku tindak pidana. Pasal 58 ini peringatan bagi praktisi. Penyertaan dan kealpaan atau culpos-deliming, yaitu tindak pidana yang disebabkan karena kealpaan, pada prinsipnya tidak dapat dipidana karena tidak mempunyai unsur kesengajaan. Contoh, yang pertama adanya A memberi gunting kepada B yang katanya ingin menggunting kain, tetapi ternyata digunakan oleh B untuk melakukan kejahatan. Berdasarkan contoh di atas, maka mereka yang membantu melakukan tindak pidana tidak dapat dikarenakan sanksi pidana karena tidak mempunyai unsur kesalahan. Cukup sekian review dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.